Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yon El Rosya. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Akibat Bapak Aku Jadi Diteror. Cerita ini ditulis oleh akun Kocan Dadi Riko. Dan sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Yon El Rosya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja masuk saja ke ceritanya. Akibat Bapak Aku Jadi Diteror. 분신사바, 분신사바, 오이떼 쿠다사이. Kejadian ini sebelum pandemi, sekitaran tahun 2018. Kontrakannya daerah Tebet. Standar kontrakan aja sih yang petakan gitu. Dan sebenarnya, kontrakan ini sama sekali nggak ada vibe seremnya. Sebut aja orang yang apes ini namanya Tama. Nah, Tama udah ngontrak di sini sekitaran 2 tahun. Dia betah karena selain lokasinya dekat sama tempat kerja, yang punya kontrakan juga santai. Responsif pula kalau ada apa-apa. Kontrakan ini ada 4 kamar, desainnya kotak gitu, 2 kamar hadap-hadapan, tengahnya buat parkiran. Tadinya full semua, tapi kemudian tinggal Tama doang di situ. Tama juga nggak tahu kenapa tiba-tiba banyak yang pindah. Kejadian aneh dimulai ketika Tama baru pulang dari kampung, abis jenguk omnya yang sakit. Pas nyampe kontrakan, dia ngerasa kayak kontrakannya gelap. Dia kira udah waktunya ganti lampu, tapi pas udah ganti, masih aja berasa gelap. Sampai di sini, dia masih ngerasa nggak ada yang aneh. Nah, besokannya, pas dia mau berangkat kerja, dia baru tahu kalau kamar sebelahnya udah ada yang isi. Satu keluarga, sepasang suami istri sama anaknya yang masih balita. Tama ini orangnya lumayan supel, jadi kenalanlah dia sama keluarga ini. Si ibu sama balita lumayan friendly, si bapaknya yang agak jutek. Nah, malam harinya, pas Tama lagi mau tidur, dia dengar suara orang kayak bengek, kayak orang susah nafas. Tentu aja, Tama nggak mikir aneh, karena selama dia nggak pernah experience kejadian gimana di kontrakan ini. Jadi dia mikir, oh, mungkin si bapak atau ibu itu punya asma. Besokannya, pas dia sebelum berangkat kerja, dia basa-basi ke tetangganya. Bapak saya dulu juga asma kok. Tetangga ini lihat Tama kayak orang gila. Tama akhirnya jelasin kalau dia dengar suara orang bengek. Karena dia udah biasa. Tahu nggak si tetangga bilang apa? Ibunya bilang, Saya nggak dengar apa-apa kok, Mas. Tama agak bingung. Tapi dia nggak mikirin terlalu pusing karena dia mikir, ya mungkin dia salah dengar. Tapi malamnya, dia dengar suara orang bengek lagi. Malam itu Tama nyimpulin kalau mungkin si tetangga yang denial aja. Biasanya pas weekend, kontrakan Tama suka jadi base camp teman-temannya kerja. Selain karena sepi, ya karena Tama santai orangnya. Jumat itu, 3 teman Tama seperti biasa nginep dan main di situ. Tapi jangan berisik ya, soalnya gue ada tetangga baru tuh. Siap, kata temennya. Biasanya kalau mereka kumpul, teman-teman Tama suka nonton film horor, terus seru-seruan bareng sambil ngebir. Malam itu mereka nonton film horor Jepang. Nah, lagi seru-serunya nonton, si temennya yang A nyeletuk. Anjir, kok tiba-tiba jadi bau melati? Begitu si A ngomong, semuanya ikutan nyium bau yang sama. Jangan parno penakut lu. Gitu kata si Tama mencoba menghibur teman-temannya. Tapi baunya ternyata nggak hilang. Karena teman-teman Tama mulai parno. Akhirnya mereka ganti film. Tapi pas ganti film, baunya tetap ada dan malah makin kecium. Akhirnya mereka mutusin buat tidur. Jam 2-an, Tama tiba-tiba dibangunin sama temennya. Mereka mendadak mau pamit balik. Ini random banget, karena mereka rumahnya jauh. Tapi mereka ngotot mau balik. Pas ditanya kenapa, nggak ada yang mau jawab. Seninnya,
Pas Tama nanya ke temennya kenapa pada balik, mereka nyuruh Tama buat sering-sering sholat. Dari pertama gue masuk santai-santai aja, kenapa gue sekarang harus sholat? Tama bingung. Akhirnya si A cerita kalau kemarin pas nginep, dia ngerasa ada orang yang liatin dia dari jendela. Dan pas dia nengok, dia lihat kayak orang, tapi badannya hitam semua. Dia cuma bisa lihat matanya putih dan melotot kayak orang marah. Ah, mimpi kali lu. Tama masih berusaha positif, karena so far dia gak pernah ngalami hal begini di kontrakannya. Mana mungkin ada kontrakan tiba-tiba angker, ajaib banget. Gue juga lihat, kata temennya si B. Tapi si temennya B nggak lihat si makhluk hitam itu dari luar jendela. Dia lihat si makhluk hitam itu nongkrong di atas lemari, liatin mereka tidur di ruang tamu. Kata si B. Tama manggil si D. Si D ini katanya bisa lihat. Kali aja si D bisa ngasih solusi. Tama bilang gak perlu. Dia masih yakin kalau 3 temennya ini iseng, karena gak ada kejadian aneh lagi selama seminggu. Tama semakin yakin kalau dia gak perlu konsultasi sama si D. Sampai satu malam, Tama inget banget ini kejadiannya di malam Jumat. Dia harus presentasi besok Jumat pagi, makanya dia begadang sampai tengah malam buat bikin PPT. Nah, pas lagi seru-serunya bikin PPT, dia denger suara anak kecil lagi main. Tama sebenarnya gak keganggu, tapi dia lebih ke aneh aja sih. Buset, ini orang tua, anaknya dibolehin main jam 1 pagi. Dia biarin aja tuh suara anak kecil cekikikan dari luar kamarnya. Semenit, 2 menit, sampai akhirnya kira-kira 15 menit, Tama mutusin buat lihat ke jendela. Pas dia buka jendela nih, dia nggak lihat apa-apa. Tama akhirnya keluar kamar dan mastiin benar-benar kalau kontrakannya kosong. Dia cek gerbang, kekunci. Kamar sebelahnya juga gelap. Orangnya kayaknya udah tidur. Tama mulai mikir, itu tadi gue halu apa kata teman gue bener ya? Dia curhat sama teman-temannya dan semuanya suges kalau dia diajakin si D ke rumahnya buat lihat-lihat. Tama iyain, tapi masih belum sempat. Yang bikin Tama akhirnya minta bantuan si D adalah ketika gangguannya udah gak masuk akal. Pas malam, dia pesan makanan. Dia dapat chat dari drivernya kalau dia naruh makanannya di depan gerbang. Setelah ngambil makanannya, si Tama chat ke drivernya kalau attitude drivernya gak sopan. Masa makanan ditaruh di lantai? Gak beberapa lama si Tama ditelepon. Bang, maaf bang, bukannya saya gak sopan atau gimana. Tapi tadi pas saya sampai kontrakan abang, saya lihat ada orang hitam di depan kamar abang. Saya kira itu abang. Pas saya panggil, orangnya malah makin tinggi. Malam itu, entah karena sugesti atau gimana, Tama gak bisa tidur tenang. Dia capek banget. Dia ngerasa kayak ada orang yang ikutan naik ke atas kasurnya pas dia tidur, karena dia sempat dengar suara krek malam-malam. Dia akhirnya minta nomor si D dan dia minta untuk diliatin ada apa di kontrakannya. Si D iyain, tapi dia baru bisa datang hari Rabu. Si Tama bilang makasih. Nah, selama menuju hari Rabu, si Tama selalu digangguin hal-hal aneh tiap malamnya. Dari sepatunya yang tiba-tiba diumpetin, tiba-tiba muncul bau wangi entah dari mana. Tapi mungkin yang paling teror ya suara orang ngetuk pintu kamarnya. Mending kalau ngetuknya pelan, ini ngetuknya kayak rentenir. Tok 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 tok. Pas dicek gak ada siapa-siapa. Dia bahkan nanya ke tetangga kontrakannya dan jawabannya sama. Gak ada siapa-siapa kok dari tadi. Tama yang udah mulai kesel akhirnya sempat nyeletuk. Anjing, kalau lo berani sini liatin muka lo. Abis nutup mulutnya, tiba-tiba dia dengar suara. Dan pas dia masuk ke dalam, kaca kamar mandinya yang dipaku jatuh dan pecah. Tama akhirnya mutusin untuk sholat untuk pertama kalinya. Besokannya pulang kerja, si D ke kontrakan bareng Tama. Sebelum buka gerbang,
Si D wajahnya udah kaku duluan. Si D gak lama di kontrakan Tama. Dia bahkan jarang ngomong. Dia cuma bilang, "Assalamualaikum." Kemudian dengerin Tama cerita semua kejadian aneh. Si Tama akhirnya nanya ke D, "Baiknya gimana?" Si D jawab, "Kayaknya mendingan lo pindah deh. Gak beres nih kayaknya." "Ada apa emangnya?" D gak jawab. Dia cuma bilang, "Mending lo pindah aja. Udah gak baik di sini. Sering-sering ibadah ya." Karena Tama gak tahu apa-apa, maka dia menuruti apa yang disarankan. Tama mikir bahwa ini adalah solusi termudah. Tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Dia malah makin digangguin. Bau wangi makin muncul menyengat. Mau lampu diganti kayak gimana, rasanya ini kontrakan kayak gelap banget. Dan yang nyebelinnya, tiap kali Tama udah ketiduran, dia denger tok 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 tok, kenceng banget. Tama mutusin buat merem dan baca sholawat. Pas lagi baca, dia malah denger suara orang bengek di samping telinganya. Tama refleks, langsung noleh ke samping. Dia malah cuma lihat mata putih dong melotot ke arah dia. Tama berdiri teriak. Pas lampu kamar dinyalain, nggak ada apa-apa. Tapi dia bisa nyium bau kayak sengit di kamarnya. Malam itu juga, Tama langsung buka internet dan nyari tempat kontrakan lain. Dia harus segera pindah. Tama cerita kejadian semalam ke temennya, dan mereka semua setuju Tama pindah. Karena Tama mau cepet-cepet balik. Tama akhirnya iyain untuk pindah ke kontrakan temennya si A walaupun jauh dan mahal. "Nggak apa-apa deh, gua nggak nabung. Yang penting gue selamat," kata Tama gitu. Si pemilik kontrakan agak kaget pas Tama bilang mau pindah. Tama nggak bilang alasan apa-apa. Dia bohong kalau dia pindah kerjaan. Yang paling bikin Tama panik sebenarnya ketika pamitan. Tama basa-basi kalau dia mungkin akan terus main-main ke bapak pemilik kontrakan. Terus bapaknya bilang, "Iya, main-main aja. Walaupun sedih juga akhirnya kosong ini kontrakan." Tama bingung dong. "Loh, itu kamar sebelah kan ada isinya, Pak." Bapaknya liatin Tama bingung. "Mas Tama, dari kemarin kan cuma Mas Tama sendirian di kontrakan ini. Jangan bohong, Pak. Kan sebelah ada satu keluarga baru masuk kemarin." Tama mulai agak bergetar suaranya. Bapak kontrakan bingung. "Nggak ada, Mas. Dari kemarin cuma kamar Mas doang yang keisi." Abis sampai di tempat A, si Tama cerita soal info baru dari bapak kontrakan. Dan ternyata pasti teman-temannya nyamper ke kontrakan Tama. Mereka nggak lihat ada tetangga. Masa sih cuma gue doang yang lihat? Ada ibu, bapak, sama anak-anak di sebelah gue." Tama masih kesel. Kenapa dia doang yang lihat ini? Dan semua temennya bilang mereka nggak pernah sekalipun, kecuali A di kontrakan itu. 2 minggu si Tama pindah ke tempat barunya. Dia kembali tenang. Semuanya seperti balik ke normal. Gak ada suara orang bengek, gak ada gedoran pintu, gak ada sosok hitam entah siapa. Sampai kemudian ART di tempat baru bilang ke Tama kalau dia dicariin sama orang. Pas Tama tanya siapa, kata ART orangnya gak dikasih nama. Kebetulan karena kerjaan Tama lumayan sibuk, dia gak mikirin serius soal ini. Tapi setelah 3 kali ART bilang hal yang sama, si Tama mulai kepo. Apalagi setelah ditelisik, orang ini selalu nyariin Tama jam-jam abis maghrib. "Orangnya gak pernah mau masuk loh, Mas, tiap kali saya bilang tunggu." Lanjut ART-nya. "Deskripsinya kayak apa, Mbak?" "Orangnya tinggi, agak besar, kulitnya coklat tua, agak galak gitu mukanya, jutek. Mas Tama punya utang. Jangan-jangan itu debt collector," kata si ART. Sementara si A ngakak. Si Tama agak merinding karena yang dideskripsi mbaknya sama persis dengan si bapak yang kemarin kontrak di sampingnya. Si Tama mutusin untuk gak cerita karena dia gak mau diusir A kalau dia tahu bahwa makhluk ini nyariin dia. Tapi diem-diem dia mulai lebih sering ibadah di kamarnya. Nah, semakin sering si A sholat dan baca-baca doa di kamarnya, semakin sering pula kejadian aneh terjadi di tempat baru ini. Hampir semua penghuni tempat ini nyium bau sengit dari kamar si Tama. "Lo bakar apaan sih di kamar?" tanya A yang mulai keganggu.
Gak bakar apa-apa gue. Asli, bau banget loh dari luar kamar. Sementara warga lain mencium bau sengit, Tama denger lagi suara orang bengek itu. Tama baru aja merem pas dia denger suara orang sesak nafas. Suaranya makin lama makin deket. Tama yang udah mulai takut nyalain lampu kamarnya. Pas dia merem, ada kayak yang nafas di samping telinganya. Dan dia nyium bau kayak kebakar kenceng banget, kayak seolah-olah ada yang bakar sate di kamarnya. Tama akhirnya pindah dan tidur di kamarnya A. Nggak nanya apa-apa, dia kayaknya udah tahu kalau Tama diganggu. Paginya, si A nyaranin untuk diruqyah atau diterawang. Karena sekarang masalahnya kayaknya bukan di kontrakan Tama, tapi Tamanya sendiri. Lo pernah salah apa sama orang sampai diganggu kayak gini? Si A nanya serius. Buset, gue anaknya kan lempeng-lempeng aja. Si A tahu kalau Tama ngomong jujur, karena sepanjang kenal Tama, ini orang lurus banget hidupnya. Selama 2 tahun dia kenal Tama gak pernah sekalipun jahat. Bahkan pas abis putus sama pacar terakhirnya, Tama minta putusnya juga baik-baik. Akhirnya Tama setuju untuk nanya apakah Dek bisa membantu. Tapi belum sempet halo si Dek, Tama disuruh balik pulang karena omnya meninggal. Dan disinilah gong semua teror. Kalau ini film nih, klimaksnya di sini. Tama nggak pernah cerita soal hal ini karena menurutnya ini aib. Bapaknya meninggal bunuh diri. Nah, omnya juga sama. Yang bikin Tama penasaran adalah sebelum meninggal, baik bapak dan omnya melakukan hal aneh yang sama. 40 hari sebelum meninggal, mereka sama-sama sakit mendadak. Habis itu, mereka suka teriak-teriak sendiri. Karena kebetulan yang terlalu enggak make sense adalah malam itu habis yasinan, Tama nanya ke keluarganya, ada apa yang terjadi di keluarga ini? Bisa-bisanya ini kejadian. Tama mungkin udah mau kepala 3, tapi di antara anggota keluarganya yang lain, dia masih dianggap bocah. Jadi pertanyaan dia sama sekali nggak dijawab. Yang ada, dia malah dimarahin. Udahlah, didoain yang baik-baik aja, gitu kata tantenya. Tama bete, tapi dia nggak protes. Dia mutusin buat nongkrong sama tetangga. Tadinya Tama diwawancarai gimana rasanya kerja di ibu kota, sama gimana keadaan Jogja sekarang. Tapi lama-kelamaan obrolannya pindah topik ke si Om. Si salah satu tetangga nyeletuk bahwa bapaknya Tama, omnya Tama, punya satu teman deket. Dulu mereka selalu bareng. Si E itu si paling tahu bapakmu karo pak dekmu. Kalau Tama pengen tahu apapun soal mereka, baiknya Tama nanya si E. Besokannya nih, Tama coba nyari tahu di mana si E. Karena dia udah kepalang kepo karena misteri kematian bapak sama omnya. Di kepala Tama, mungkin ini ada hubungannya sama teror yang menimpa gue di Jakarta. Tama berhasil nemuin rumah si E. Di sana dia disambut sama istrinya. Tapi ini yang bikin Tama makin pusing. Si E juga baru saja meninggal seminggu yang lalu. Dan seperti bapak dan omnya, si E juga bunuh diri. Tama gak berani nanya ke ibu atau tantenya soal bapak atau omnya, meskipun dia penasaran. Malam itu, si D nih ngechat si Tama. Dia random banget, nanya kabar Tama. Tama akhirnya telepon dan cerita semuanya. Selesai cerita, si D nyuruh Tama ngelakuin sesuatu. Tama disuruh tidur pakai pakaian bapaknya di atas tikar tanpa kasur. Habis itu si D ngasih kayak bacaan yang mesti dibaca Tama sebelum tidur. Habis itu si D ngasih kayak bacaan yang mesti dibaca sama Tama sebelum tidur malam. Tama kayak dapet wangsit. Bangun-bangun Tama mukanya pucet, keringat banjir, sampai bajunya basah karena mimpinya yang mimpi buruk. Di mimpinya dia ngelihat bapaknya, Om sama si E kayak ada di sebuah rumah. Terus abis itu dia dengar suara perempuan nangis, kenceng banget suaranya. Pas dia cerita deskripsi rumahnya ke ibunya, ibunya juga gak tahu itu rumah apaan. Koncone bapakmu paling, kata ibunya gitu. Malamnya abis yasinan,
Dia nanya ke tetangga soal rumah yang ada dalam mimpinya. Sekali lagi, jalan buntu, gak ada jawaban sama sekali. Malam itu, Tama diminta tidur di rumah tantenya. Tama tidur di kamar dekat dapur, karena semua ruangan keisi. Jam 1:30, Tama kebangun, karena dia dengar suara orang bengek lagi. Tadinya dia kira suara tantenya, tapi ternyata pas dicek bukan. Tama duduk di kasur, dan konsentrasinya dengar suara yang ada di rumah. Demi apapun, dia bisa dengerin suara bengek itu. Makin lama, makin kedengeran. Tama udah merinding dan kelepas remote-nya. Terus tiba-tiba dari samping telinganya, Tama langsung kabur dari kamar terus keluar rumah. Dia ngambil rokok dan nyebat. Walaupun Tama udah berhenti ngerokok, tapi malam ini dia ngerasa nikotin akan bikin dia tenang. Rumah tantenya Tama kebetulan ada di kampung yang bergang gitu. Dan kebetulan rumah tante Tama ada di nomor 2 sebelum jalan buntu. Pas dia lagi ngerokok, dia tiba-tiba ngerasa aneh. Kok malam ini gak ada suara sama sekali? Biasanya jam 1 pagi masih kedengeran suara angin, suara motor dari jalan, suara TV tetangga. Tapi itu malam Tama gak bisa dengar apa-apa. Udah kayak di luar angkasa. Lagi diem-diemnya konsentrasi, mikir kok bisa-bisanya kuping kayak budek. Tama dengar suara orang sholawatan. Gak lama kemudian, dia liatin sekelompok orang lewat, bawa keranda mayat, jalan menuju ke arah jalan buntu. La ilaha illallah. Kedengeran banget di tengah-tengah kesunyian. Tama diem. Dia bingung. Siapa yang meninggal? Adalah pertanyaan pertama. Kenapa pagi-pagi buta gini di kuburnya? Adalah pertanyaan kedua. Begitu sadar kalau arah pembawa keranda mayat tadi ke arah jalan buntu, Tama gak bisa gerak. Bangun-bangun, dia ditanyain sama tantenya kenapa dia tidur di teras. Tama bahkan gak inget kapan dia pindah dari tempat dia berdiri. Dia kemudian nanya, apakah kemarin ada tetangga tantenya yang meninggal? Ya, tentu saja jawabannya gak ada. Tama ditawarin lagi buat nginep di rumah tantenya, tapi dia tolak karena dia masih inget kejadian semalam. Malam harinya, Tama tidur di kamar yang lama. Saking malesnya nginget kejadian semalam, Tama bahkan minum obat batuk supaya ketiduran. Keselnya nih, Tama sama sekali gak bisa tidur. Matanya malah menyala. Tama maksain buat merem. Kayak sekitaran 15 menit, kemudian dia mulai dengar suara. Tadinya jauh, tapi makin lama makin deket. Dan pas deket nih, Tama merinding. Dia dengar lagi suara sholawatan. Kenceng banget suaranya. Kemudian dia dengar suara ceklik, dan suara itu masuk ke kamarnya. Tama gak berani buka matanya, tapi dia ngerasain banget ada orang ramai banget di kamarnya. Rasanya kayak lama banget, tapi akhirnya suara itu ngilang. Tapi pas buka mata, dia lihat keranda mayat di depan kasurnya. Tama teriak sekencang-kencangnya yang bikin ibunya bangun. Pas Tama jelasin semuanya, ibunya malah nangis. Jangan kayak bapakmu dong nak, kata ibunya. Sebelum bapaknya bunuh diri, bapaknya ngalami hal yang sama. Begitu juga omnya, dan mungkin juga si E. Pagi-pagi, si Tama langsung curhat sama si D. Kata si D, Tama harus ngelakuin hal yang kemarin. Tama harus lebih niat kalau dia mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tama udah pakai baju bapaknya, tidur di tikar dan baca doa. Malam itu, visual dalam mimpinya lebih jelas dari sebelumnya. Dan bener kata si D, lo kayaknya gak akan suka dengan jawaban yang akan lo cari. Di mimpinya Tama ngeliat omnya masukin uang, surat-surat, dan kayak beberapa perhiasan di sebuah tas. Kemudian dia lihat si E bawa jerigen putih dan dia siram-siramin ke tembok. Yang terakhir, dan ini yang horor, dia ngeliat keluarga yang Tama kira tetangga baru di kontrakannya kemarin. Si ibu meluk anaknya, si bapaknya nangis sambil bilang ke Tama kalau uripmu gak bakalan tenang. Manggil nama bapaknya. Abis itu Tama ngeliat om sama si E.
dan dia jalan menjauh dari rumah kebakar. Bangun-bangun, Tama muntah banyak banget. Bahkan meskipun udah bangun 100%, dia masih nyium bau daging kebakar di hidungnya. Setelah dikerokin sama ibunya, Tama akhirnya nanya serius ke ibunya. Dulu kan kata ibu kita susah, tapi kenapa tiba-tiba bapak punya modal bikin toko? Duitnya dari mana? Ibunya kaget. Kenapa Tama nanya begitu? Tama ngotot nanya. Ibunya juga nggak tahu. Bapaknya nggak pernah cerita. Tapi emang suatu hari katanya bapak pulang bawa banyak uang. Kata bapaknya nih, dia dipinjemin temen buat modal. Tama nanya lagi, emangnya ibu gak curiga? Siapa coba zaman itu tiba-tiba minjemin duit yang cukup buat bikin toko? Ibunya gak bisa jawab, tapi dia nanya lagi ke Tama. Ada apa sih nak? Tama akhirnya cerita semuanya ke ibunya. Dari tetangga misterius, suara orang bengek, sampai kejadian tadi malam. Dengar ini, ibunya langsung nangis. Abis itu dia minta Tama untuk gak balik ke Jakarta. Dia gak mau Tama jadi kayak bapaknya. Tama bingung. Malamnya setelah yasinan di rumah, dia iseng ngobrol sama orang-orang. Di obrolan itu kesebutlah nama satu orang yang asing. Tama nanya siapa dia. Kata tantenya, dulu omnya punya temen yang meninggal kebakaran. Tama nanya, apakah si tante inget di mana rumah orang itu? Tante Tama bingung. Kenapa Tama ngotot? Tadinya Tama mau cerita soal mimpinya, tapi ibunya ngelarang Tama cerita. Tapi Tama dikasih tahu alamatnya. Kalau nggak salah di sini, Le. Tama sebenarnya udah tahu dia mau ngapain, tapi dia butuh konfirmasi dari D kalau yang dilakukannya bener dan firasatnya bener. Kata si D, Tama perlu minta maaf atas bapaknya. Besokannya, Tama ngeliat gedung baru di alamat yang dimaksud. Dia ngabisin seharian buat ngetukin rumah satu-satu dan nanya apakah ada yang kenal sama saudara yang rumahnya dulu pernah kebakaran. Aksi Tama lumayan bikin daerah situ agak heboh karena ngotot banget nanyanya. Tapi akhirnya dia cuma bilang mau nyekar. Tapi Tama akhirnya diberi alamat. Gak janji yo mas kalau saudaranya masih tinggal di situ, kata orangnya. Alamat rumahnya di Muntilan dan si Tama udah kepalang tanggung nyamperin alamat rumah tersebut. Alamat tersebut ternyata nggak salah. Dia ketemu sama adiknya, si bapak yang ada di mimpinya itu. Si adik kaget kenapa Tama mau ketemu. Tama cerita kalau dia kayaknya butuh nyekar. Saya didatangi kakak mbak, kata Tama. Jenengan sinten ge? Tanya orangnya. Tama bingung, tapi dia mutusin jawab. Saya anaknya Bapak F, Mbak. Tama jelasin lagi kalau dia juga sebenarnya nggak tahu kenapa dia yang didatangi. Tapi dia butuh nyekar. Karena Tama sopan, dia pun akhirnya dapat alamat kuburan si bapak beserta istri dan anaknya. Tama terima kasih banyak dan sebelum pergi, dia minta maaf. Orangnya bingung, kenapa Tama minta maaf. Tama hanya bilang kalau dia nggak tahu harus ngapain lagi. Perjalanan balik ke Jogja, Tama ngerasa kayak lama banget. Padahal berangkatnya nggak sampai 1 jam. Tapi pas pulang, rasanya nih kayak berjam-jam. Pas deket rumah, Tama sama sekali nggak berani nengok ke belakang. 10 menit terakhir, dia nyium bau sengit di dalam mobilnya. Pas turun mobil, Tama sempat ngelirik ke jok belakang dan dia lihat si bapak duduk beserta istri dan anak mereka. Kulit mereka hitam melepuh dan matanya melotot keluar. Besokannya, Tama bawa bunga banyak banget dan pergi ke makam sesuai dengan instruksi adik si bapak kemarin. Setelah bersih makam dan naruh kembang, Tama minta maaf. Tama bersumpah dia gak pernah tahu soal ini dan dia berharap dia gak digangguin lagi. Tama minta maaf sama semua kesalahan bapaknya dan dia janji akan mengunjungi makam ini setiap kali dia pulang. Tama akhirnya balik ke Jakarta dengan hati lebih tenang. Sebenarnya sampai sekarang pun Tama masih suka digangguin. Dia masih suka nyium bau sengit dan suara orang bengek kayak orang kekurangan oksigen. Masih suka kedengeran kalau Tama sendirian. Tapi
Tama akhirnya tahu kenapa dia ngalamin ini semua. Tama sekarang bisa jawab dengan santai. Gue harus bayar utang bokap gue ternyata. Sekian. Terima kasih semuanya yang sudah baca cerita ini sampai selesai. Saksikan konten-konten selanjutnya di channel Yon El Rosya.